Alhamdulillah. Nah, hari ini sebelum beliau meninggalkan Bandung, kita daulat dulu untuk memberikan sedikit pencerahan kepada kita warga Antapani khususnya dan jemaah sekalian umumnya di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Hikmah ini. Dan saya di komunitas dakwah di Bandung ini namanya Bandung Movement. Saya ingin bertanya Pak Anies, banyak hari ini mungkin sebagian orang-orang yang terlihat intelek atau cerdas atau pintar apapun itu definisinya, tapi kadang sering mengabaikan nilai-nilai agama, atau mungkin jauh sebelum nilai-nilai agama mengabaikan nilai-nilai moral atau akhlak secara umum. Atau sebaliknya Pak Anies, ada sebagian mungkin orang-orang yang terlihat beragama tapi agak kurang di daya intelektualnya. Nah, menurut Pak Anies bagaimana pendapatnya terhadap ini, atau bagaimana nasihat untuk masukannya khususnya buat anak-anak muda di Kota Bandung? Terima kasih. Supaya kondisi ini menjadi seimbang. Orang-orang yang beragama itu justru kalau di surat Al-Imran itu kan didorong untuk menjadi ulul albab gitu, Anies. Tapi kondisinya tidak demikian. Banyak yang terus misalnya bergelut dengan pacaran, banyak yang terus bisa bergelut dengan mental health dan sebagainya, sehingga dia agak kurang di daya kritis intelektual dan sebagainya. Itu Pak Anies. Jadi keseimbangan ya. Betul Pak Anies. Namanya siapa Mas? Saya Gani. Anies ceritanya, saya kecewa Pak Anies. Kenapa gitu? Jadi Bu, Kenapa nggak Pak Anies yang harus jadi presiden? Benar. Langsung suaranya hilang. Kami datang 8 bus dari Bandung ke JIS dulu, sangat kecewanya kenapa bukan Pak Anies yang jadi presiden? Sampai sekarang kami masih kecewa Pak Anies. Cuma apa daya yang penerimaan kami ya udah itu jalan yang mengalir. Lebih baik Pak Anies nggak jadi, karena ini kan gini omong-omong terus. Enggak, ini gitu Pak Anies, ini sama Haji gitu. Ya ibu bapak-bapak ya. ya. Sekian Pak Anies. Assalamualaikum warahmatullahi Ini jadi pertanyaannya satu, yang satu pernyataan. Untung bukan masa kampanye. Kalau masa kampanye saya disemprit jadi. Masjid bisa. Boleh. Ini ada. Lagi, bentar lagi. Kalau ibu-ibu ini susah sih kan. Udah bilang satu aja. Ya udah, ya bangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ibu rumah tangga dari Majelis Talim Al-Hikmah. Saya itu sangat gelisah menghadapi era sekarang ini, Pak. Nama ibu siapa? Ria. Ibu? Ria, Ria. Iya. Ria. Bahwa kejujuran telah disingkirkan untuk bahwa bersaing dikalahkan oleh yang koneksi keluarga Neko Pak. Merasa pengalaman sendiri bisa mengalami untuk mencari pekerjaan susah. Sekarang ini selalu terjegal oleh penitipan atau apa. Yang kita tetap terkalahkan muncul karena takut untuk menyuarakan kejujurannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana mengatasi situasi menghadapi masa sekarang ini untuk mencari peluang, untuk mencari pekerjaan, Pak. Karena merasakan anak saya susah mencari pekerjaan. Curhat, Pak. Bagaimana Kalau ada 19 juta Bu. menghadapi ketimpangan sosial dan ketidak kesetaraan
yang mencolok di masyarakat kita. Yang ketiga, apa Mama boleh ikut berpolitik Pak karena takut ditangkap. Ya, cukup ya. Beda sekali ya pertanyaannya. Ini Pak, satu lagi bonus boleh Pak? Ya boleh berarti. Ini ada yang tadi yang muda, sekarang masih yang senior ya. Sisi pendidikannya, terus cara mengelola negaranya, terus cara mengelola sumber daya alam dan sebagainya. Terkait dengan tahun 2045 yang katanya mau mencapai Indonesia Emas, bagaimana cara kita menunjukkan optimis kita kepada Bapak memang kita mencapai Indonesia Emas itu? Bapak bagaimana strategi kita untuk tetap walaupun kita tidak setuju dengan apapun action dari pemerintah, tapi kita tetap sebagai warga harus yakin bahwa kita akan mencapai negara yang maju. Sampai subuh. Ini ada apa sekarang? Rabu Pak. Rabu ya? Rabu ini ya? Ya. Berarti bisa sahur Kamis besok. Betul. Lanjutkan. Nah, gini. Bung Dani tadi, gimana keseimbangan? Ini semua mulainya dari pendidikan. Dari Dani kasih kesempatan. Saya sekarang menyaksikan pada kampus-kampus yang di sekitarnya menyediakan asrama-asrama mahasiswa. Untuk apa? Satu sisi dapat pendidikan teknis di kampusnya, tapi ada fondasi iman, Islam, akhlak di pondokannya, asramanya. Kenapa asrama itu menarik? Karena asrama itu 24 jam. Karena 24 jam maka bisa dibentuk yang namanya pembiasaan. Pembiasaan itu membutuhkan pengulangan. Nah, dengan berada di sebuah tempat 24 jam maka bisa dilakukan proses pembentukan kebiasaan. Nah, harapannya keseimbangan itu bisa. Dan menurut saya ini makin bagus, makin banyak sekarang yang melakukan. Dan harapannya nantinya kita akan menyaksikan para sarjana-sarjana menjadi ulil albab dalam arti yang sesungguhnya, sehingga dia bisa punya keseimbangan antar keduanya, gitu ya. Lalu Ibu Syarif dari Cicadas, Ibu terima kasih sudah ikut ke JIS, sudah ramai-ramai di sana dan memang berangkat ke sana itu penuh perjuangan. Berapa jam Bu? Ya, bagi yang merasakan berangkat itu penuh perjuangan sampai ke sana. Tapi 8 bis ya perjalanan. Terima kasih, titip salam pada semua yang memilih hadir. Bu, itu Bapak orang-orang ikhlas semua. Dan sampai di sana itu bisa beri contoh. Tadi kan saya cerita masyarakat yang amanah ya. Pada saat acara selesai, panitia mendapatkan banyak sekali HP yang diantarkan ke panitia karena ditemukan oleh hadirin. Hadirin menemukan HP yang jatuh, HP yang tertinggal dan diantarkan ke panitia. Ketemu di pertemuan seperti apa lagi seperti itu? Ada HP hilang, kalah selesai. Cari Sherlock mencari ini ditemukan di panitia itu di ujung menemukan didatangi banyak orang yang menitipkan HP karena ditemukan sehingga bisa dikembalikan lagi HP itu tidak ketemu di tempat lain maksudnya. Artinya apa? Yang datang di tempat itu orang-orang yang berakhlak dan datangnya itu berbondong-bondong dengan biaya sendiri. Betul? Biaya sendiri, semuanya dikerjakan, semua iuran, semua biaya sendiri. Dan satu sama lain, kalau ada begini, dapat semuanya dibagi. Semua seperti saudara tuh ketemu di situ. Warga kampung di sana, seminggu sesudah itu saya datang kampung itu. Kenapa? Kampung itu terbiasa dengan pertandingan sepak bola. Kalau ada pertandingan sepak bola, jasa mereka adalah parkiran.
Pada saat itu mereka tidak ada jasa parkiran, semuanya silahkan parkir, tidak ada yang bayar. Yang unik, mereka datang numpang ke masjid. Di sekitar situ ada banyak masjid. Ketika sampai ke masjid ternyata hujan. Dan ketika hujan apa yang terjadi? Semua warga di kampung rumah itu, di rumah-rumah di kampung itu membuka rumahnya dan menerima tamu-tamu dari mana-mana seperti tamu pribadi keluarganya. Dibuka, tinggal di situ, mandi di situ, berganti di situ, disiapin sarapan, disiapin seperti itu tamu mereka. Kenapa? Karena datang dengan keikhlasan. Seseorang yang datang ke masjid sambut dengan inilah kisah-kisah musafir yang mungkin akan jadi kisah di kemudian hari. Hari ini kita masih belum melihat itu. Tapi peristiwa itu, peristiwa yang menggetarkan. Dan mereka yang terlibat punya pengalaman yang tak pernah terlupakan. Saya datang ke situ merasakan betul sekali. Kalau kita merasakan suasana, saya ikut membangun stadion itu. Tapi saya tidak pernah merasakan stadion itu dipenuhi manusia sebanyak itu. Baru hari itu penuhi manusia sebanyak itu. Bayangkan ketika salawat bergema di tempat itu, luar biasa. Jadi ibu, Allah belum takdirkan, tapi Allah sudah berikan kepada kita kesempatan untuk merasakan berjuang bersama orang-orang yang baik. Dan itu bekal untuk kita ke depan. Titip salam ibu ya untuk semua yang ikut berangkat. Kuria sulit cari kerja. Kuria masih cari kerja. Ya, ini masa sulit cari kerja. Dan tadi ibu ceritakan bagaimana ini sering kita rasakan, prestasi dikalahkan oleh koneksi. Betul kan? Ya. Kemudian kompetensi dikalahkan oleh kerabat. Itu terjadi di mana-mana. Ini problem. Apakah bisa diselesaikan? Bisa. Begitu yang di puncak memberi contoh, maka ke bawah akan jadi contoh. Tapi kalau yang puncak memberikan contoh nepotisme, turun ke bawah. Nepotisme. Kalau yang di puncak memberikan contoh meritokrasi, turun ke bawah. Bapak Ibu, ada sebuah kementerian, namanya Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini kalau mau menjadi diplomat, seleksinya ketat. Di kementerian itu tidak bisa ordal. Banyak anak-anak duta besar, anak-anak eselon atas mendaftar untuk jadi diplomat dan tidak lulus. Dan tidak lulus. Dan itu diceritakan dengan rasa bangga. Oleh siapa? Oleh pimpinan-pimpinan di sana. Sehingga mereka mengatakan di tempat kami ada meritokrasi. Bangganya itu bukan karena anak atasannya gagal. Bangganya itu karena apa? Di tempat ini dikasih contoh. Kalau tidak lulus, walaupun bapaknya dubes, walaupun bapaknya eselon tinggi, ya nggak bisa. Yang ngulang. Ada yang ngulang sampai 3 kali baru tembus. Nah, yang begini-begini ini harus lebih banyak. Nah, masalahnya kita belum lihat contoh begini banyak kan? Nah, kita harus gaungkan supaya lebih banyak yang meniru cara yang seperti bangsa yang maju hanya bangsa yang mengandalkan meritokrasi. Meritokrasi itu apa? Kalau bahasa agamanya, udah ada. Kita cukupkan atau sekalian? Udah masuk adan ya? Ya. Satu pertanyaan. Jadi meritokrasi ini serahkan urusan pada ahlinya, itu meritokrasi. Jangan serahkan urusan pada bukan ahlinya, itu meritokrasi. Kemudian ibu jangan takut bu untuk bicara. Insya Allah kalau benar ada masalah. Pak Ardi, bagaimana bisa optimis dengan suasana? Kita optimis karena masih banyak bapak-bapak seperti begini, masih banyak ibu-ibu yang begini. Karena itu yang buat kita optimis. Masih banyak orang baik di Republik ini, masih banyak orang peduli di Republik ini, masih banyak orang yang mau bekerja untuk kebaikan Republik ini. Itu yang buat kita optimis. Itu buat kita yakin, insya Allah barisan ini terjaga, insya Allah diantarkan kepada keberhasilan. Jadi sekalian yang saya hormati, ini sudah masuk waktunya bisa betul-betul sudah 70 menit ini. Jadi jangan diteruskan lagi. Saya sampaikan terima kasih. Jadi kita akhiri sama-sama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Yang tadi tanya, saya ada oleh-oleh Bu. Saya pimpin panitia ya.